Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat walafiat ya, amin. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Wah, masuk semua, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan bagi ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Agar lebih semangat, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, apakah ada yang tahu mengapa kita menyanyikan lagu tersebut? Oke, betul sekali. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tentunya kita sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran sebelumnya, apakah masih ingat anak-anak materi apa yang telah kita pelajari? Betul sekali, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis garis, warna, dan bentuk sebagai unsur dari gambar dekoratif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Apakah ada yang sudah tahu? Belum tahu ya? Bu Guru akan memberitahu
Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDB kelas 4, tema 7 yaitu Indahnya Keberagaman Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku pada pembelajaran 2. Nah, untuk pokok materinya adalah perbedaan teknik, kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menganalisis perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa mampu membuat karya kolase menggunakan bahan-bahan di lingkungan sekitar dengan terampil. Oke, silahkan anak-anak bisa disiapkan terlebih dahulu perlengkapannya, seperti alat tulis, buku, dan lain-lain. Sudah siap semua ya? Jika sudah siap, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. Oke, sudah terbagi semua ya? Bentar. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 102 dan 103. Di situ ada 4 contoh gambar, yaitu 4 contoh gambar kerajinan kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Gambar 1 seperti ini, 2, 3, dan 4. Sudah diamati semua ya? Coba anak-anak bersama kelompok kalian mendiskusikan bersama tentang perbedaan dari keempat jenis gambar tersebut dan bagaimana proses pembuatannya. Silakan anak-anak mendiskusikan bersama kelompok. Jika sudah selesai, nanti Bu Guru akan menunjuk kelompok kalian untuk maju mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Setiap kelompok mewakilkan 1 anggota. Silahkan dikerjakan. Tadi anak-anak sudah pintar dan berani untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pintar sekali ya anak-anak semua. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan teknik dari kerajinan montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Kerajinan kolase, montase, mozaik, dan aplikasi merupakan jenis karya seni rupa dengan menggunakan teknik tempel. Yang ditempel yaitu berbagai macam atau berbagai ragam bahan. Agar lebih mudah memahami, anak-anak bisa menonton video berikut ini. Di video ini kita akan belajar tentang perbedaan kolase, mozaik, dan montase. Ingat, sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengetahui perbedaan antara kolase, mozaik, dan montase, mari kita definisikan dahulu makna ketiga karya tersebut. Definisi kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa berasal dari bahan alam seperti batu, daun, ranting, bunga,
bunga kering, biji-bijian, kerang, atau sejenisnya. Dan bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain, karet, logam, atau lainnya. Berikut ini contoh karya kolase yang berasal dari bahan alam. Yang kedua, mozaik. Mozaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan atau potongan bahan yang disusun membentuk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, potongan atau kepingan bahan tersebut bisa berupa potongan kertas, potongan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kulit telur, dan masih banyak lainnya. Nah, berikut merupakan contoh karya mozaik. Yang terakhir, definisi montase. Montase adalah karya seni tempel yang menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan cara memotong gambar tersebut lalu dipadukan menjadi satu kesatuan. Sumber gambar tersebut berasal dari koran bekas, majalah bekas, buku, dan lainnya. Berikut contoh karya seni montase. Nah, anak-anak, dari ketiga definisi tadi kalian sudah bisa menemukan perbedaan antara kolase, mozaik, dan montase. Apakah perbedaannya? Ini dia. Kolase berasal dari bahan yang berbeda jenis. Mozaik merupakan bahan yang terdiri dari kepingan atau potongan yang sama. Dan montase berasal dari bahan gambar yang sudah jadi. Di samping perbedaan, ada juga persamaan di antara kolase, mozaik, dan montase, yaitu persamaannya adalah sama-sama karya seni tempel dua dimensi. Lebih jelasnya lagi tentang materi tersebut, anak-anak bisa membaca buku tematik kalian halaman 104 sampai 105 atau bisa menanyakan langsung kepada ibu guru ya. Selanjutnya kita akan belajar coba anak-anak amati buku tematik kalian pada halaman 105. Di situ ada contoh bacaan tentang percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Coba anak-anak bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing membaca teks tersebut, kemudian dicari informasi baru yang ada pada teks tersebut. Kemudian anak-anak bisa mendiskusikan dan mencatatnya di lembar kertas, kemudian dikumpulkan hasil laporan diskusi tersebut kepada ibu guru ya. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Silakan jika anak-anak tahu, bisa angkat tangan. Oke, betul sekali. Kita tadi sudah belajar tentang berbagai jenis teknik membuat kolase, montase, mozaik, dan aplikasi yang merupakan berbagai jenis karya seni rupa dengan teknik tempel dan menggunakan berbagai macam bahan. Bahannya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, seperti montase. Montase itu terbuat dari berbagai macam gambar yang ditempel-tempel, bisa berasal dari koran, majalah, dan lain-lain. Jika kolase itu berasal dari bahan sekitar seperti biji-bijian, kayu, terus ada daun-daunan, dan lain-lain. Terus untuk mozaik itu dari berbagai macam bahan namun sejenis dan ditempel-tempel kecil-kecil, dipotong-potong kecil-kecil, ditempel menjadi pola atau gambar tertentu. Sedangkan aplikasi itu juga berasal dari berbagai macam bahan yang ditempel, terus biasanya diaplikasikan pada kerajinan kain. Nah,
Dan anak-anak, apakah ada yang masih belum paham? Jika belum paham, silakan ditanyakan kepada ibu guru ya. Jangan takut untuk bertanya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Guru akan melanjutkan untuk memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak bisa membuat kerajinan kolase di rumah masing-masing sesuai dengan kreasi kalian, menggunakan bahan-bahan sekitar yang kalian bisa peroleh dari lingkungan sekitar kalian. Sejauh ini paham ya anak-anak terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, terus penugasan yang telah Ibu berikan. Jika anak-anak sudah paham, silahkan anak-anak bisa beres-beres perlengkapannya bisa dimasukkan ke dalam tas kalian masing-masing. Jika sudah beres, nanti kita lanjutkan berdoa bersama-sama untuk pulang. Sudah beres semua ya? Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa belajar di rumah ya, dan tugas-tugasnya dikerjakan. Jika masih bingung dan belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada ibu guru. Nah, ibu guru cukupkan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.